mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku terima semua takdirmu, aku terima semua keadaan ini, dan aku yakin rencanamu yang terbaik untuk aku. Kehilangan orang secara mendadak pasti membuat kita tidak siap untuk menerimanya, dan kita bisa kehilangan dunia kita. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau bercerita tentang teman aku yang baru saja kehilangan seorang ibu. Dan siapa sih yang siap untuk ditinggal oleh seorang ibu? Berapapun usia kita tidak akan pernah siap untuk ditinggal oleh seorang ibu. Karena apa? Karena kita semua tahu, dan saya sendiri pun yakin kalau seorang ibu itu pasti memberikan kasih sayang, perhatian, cinta yang luar biasa untuk anak-anaknya. Maka dari itu, berapapun usia kita, pasti kita tidak akan pernah siap kalau kita ditinggal oleh seorang ibu. Dan dari kisah teman aku ini, dia adalah seorang laki-laki ya, yang masih berusia 20 tahunan, dan dia barusan kehilangan ibunya saat dia masih posisi kuliah, belum kerja, dan dia seolah kehilangan dunianya. Itu yang aku lihat dari dia. Di usia yang masih bisa dikatakan belum terlalu matang gitu ya, pasti kita masih membutuhkan bimbingan orang tua, pasti kita masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, saran dari seorang ibu. Dan dia kehilangan seorang ibu di usia yang seperti itu. Dan ini semua sangat mewajarkan kalau dia merasa kehilangan. Bagaimana sih rasanya kehilangan seorang ibu? Saya sendiri pun saya belum siap untuk merasakannya, gitu teman-teman. Tapi bagaimanapun juga, usia hanya Tuhan yang tahu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus yang bisa kita berikan yang terbaik kepada orang tua kita, apakah kita sudah melakukannya dengan baik, dan apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, bagaimana dan apa, kenapa Tuhan melakukan semua ini, itu semua pasti berkecamuk dalam pikiran kita. Dan dari sorot mata yang saya lihat dari teman aku ini, aku bisa merasakan kesedihan yang teramat dalam yang dia rasakan. Walaupun dia masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda bersama teman-temannya, tapi yang aku rasakan tidak seperti yang tampak dalam senyumannya. Aku merasakan itu. Dan dalam bagaimana kita bisa menerima atau berproses melewati rasa kehilangan yang mendalam ini, teman-teman, saya memiliki 3 kategori untuk kita bisa sampai ke proses menerima. Yang pertama, pasti kita merasakan sebuah ketidakadilan. Itu yang berkecamuk di dalam hati. Kenapa Tuhan mengambil ibu saya dengan seperti ini? Kenapa di usiaku yang sekarang Tuhan sudah mengambil ibuku? Apa yang Tuhan rencanakan untukku? Itu kan, itu pasti dialami. Proses ini memang harus kita lewati, karena kita merasa tidak adil dengan semua keadaan ini. Bahkan teman-teman yang lain masih memiliki orang tua yang lengkap. Kenapa saya sudah harus kehilangan seorang ibu? Kenapa harus sekarang? Kenapa di posisiku yang sekarang? Kenapa enggak nunggu nanti kalau aku sudah menikah? Gitu ya. Tapi proses ini memang harus kita lewati. Dan untuk tahap yang kedua, mungkin kita akan marah. Kenapa kita marah? Aku belum sukses, kenapa ibuku kok ambil Tuhan? Apakah kita marah sama Tuhan? Bisa jadi. Ataukah kita marah karena keadaan? Bisa jadi. Itu adalah proses yang kita lewati. Kalau kita kehilangan orang secara mendadak, proses itu pasti ada, teman-teman. Kita tidak langsung menerima, oh ya sudahlah. Ada yang seperti itu, tapi itu pasti membutuhkan proses kedewasaan yang luar biasa.
Tapi kalau kita sebagai manusia biasa yang mempunyai rasa kemanusiaan yang wajar ya, seperti merasa tidak adil, marah, dan menangis, ya sifat-sifat manusia gitu kan. Dan kita harus melewati proses itu untuk menuju ke kedewasaan dan menerima semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan bisa jadi kita pun akan merasa menyesal juga. Aku belum bisa memberikan yang terbaik kepada orang. Aku belum bisa memberikan kasih sayang. Aku belum bisa membuktikan kepada ibuku bahwa aku sudah sukses. Aku belum memberikan, gimana ya, aku belum berusaha menjadi anak yang baik untuk ibu aku. Kita akan merasakan itu semua. Dan jika kita sudah melewati proses-proses seperti itu, di endingnya kita akan menerima. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan tahu rencana Tuhan seperti apa yang harus kita terima. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat umatnya. Kita akan menerima ini yang terbaik. Mungkin dengan seperti ini ibuku jauh lebih bahagia di atas sana, bisa memberikan, melihat anak-anaknya yang di bawah, dan aku harus sukses walaupun ibu aku tidak ada, dan aku akan membuktikan kepada ibu dan semua orang, walaupun tanpa seorang ibu aku pasti bisa. Dan proses menerima ini teman-teman, itu pun gak gampang. Karena kita mendengar ocehan orang lain yang mengatakan, tuh kasihan dia di usia segini sudah tinggal ibunya. Suara-suara seperti itu pasti akan masuk. Dan itu akan mempengaruhi psikologi kita. Dan proses menerima ini, sampai ke tahap menerima, saya yakin itu pun membutuhkan proses yang sangat panjang. Sampai kita benar-benar bisa menerima semua keadaan ini. Mungkin di awal kita bisa menerima karena terpaksa. Terpaksa memang ini yang harus terjadi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia dewasa kita akan menerima dengan tulus, dengan ikhlas. Dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku terima semua takdir-Mu. Aku terima semua keadaan ini. Dan aku yakin rencana-Mu yang terbaik untuk aku. Dan jika kita sudah menerima ini, aku yakin teman-teman, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Itu yang aku rasakan, yang aku lihat dari salah temanku ini. Walaupun saat ini dia belum bisa menerima, dan aku yakin suatu saat dia akan mengambil sebuah hikmah ini. Aku pun mungkin teman-teman belum bisa merasakan kehilangan apa yang dia rasakan. Tapi aku berharap temanku ini bisa melewatinya dengan baik dan ikhlas. Satu hal yang ingin aku sampaikan untuk teman-teman semuanya, mungkin ini pesan buat diri aku juga ya. Jagalah, lakukan, dan memberikan yang terbaik untuk orang yang kita sayang, sebelum kita menyesal suatu saat jika kita kehilangan orang-orang yang kita sayang. Lakukan terbaik yang kita bisa untuk kita memberikan kasih sayang, bimbingan, doa, dan semuanya untuk kedua orang tua kita. Untuk orang-orang yang ada di samping kalian, sayangi dia, sampaikan bahwa kalian sangat menyayangi orang-orang yang kalian sayang saat ini. Sampai jumpa teman-teman, ambil sisi positifnya ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.